Nah, KW Super hari ini akan agak sedikit beda. Kenapa? Karena ini kalau dari pengamatan gue ya, karena nggak ada resep pastinya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue di Chef Lateran. Hari ini kita akan mulai segmen kita yaitu KW Super dengan belanja dulu. Nah, KW Super hari ini akan agak sedikit beda. Kenapa? Karena gue akan menduplikasi makanan dari salah satu serial kesukaan gue, yaitu Midnight Dinner. Siapa yang pernah nonton acara Midnight Dinner? Ya, itu salah satu serial tentang restoran kecil di tengah kota Tokyo yang buka hanya dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Nah, si chefnya ini kita nggak pernah tahu namanya siapa, dia hanya tahu dipanggil Master. Nah, ada salah satu makanannya yang menurut gue menarik dan pengen buat gue bikin dari dulu, yaitu perkedel daging, semacam beef burger tapi dibalur dengan tepung roti. Oke, daripada nunggu lama-lama lagi, ayo kita langsung belanja aja. Habis belanja kita langsung masak di rumah. Oke, sip, let's go. Oke guys, ini kita udah selesai belanjanya. Terus kita mau langsung aja pulang karena kita nggak boleh lama-lama di mall kayak gini, dan ini mallnya rame banget ya. Jadi kita langsung aja biar cepet masak di rumah. Oke, let's go. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah di rumah. Setelah tadi kita belanja dan milih-milih bahan-bahannya, sekarang kita langsung aja perkenalin bahan-bahannya. Oke, bahan pertama kita ada tepung panir. Bahan kedua kita ada telur yang udah dikocok. Oke, dan ini bahan utamanya ya untuk menu duplikasi kita hari ini, yaitu daging giling. Nah, ini daging gilingnya itu udah sama lemaknya dan udah gue coating juga pakai minyak, udah gue bumbuin juga pakai salt dan pepper. Ya, jadi nanti dagingnya lebih juicy di luar dan juga di dalam. Selanjutnya tepung terigu, kalau bisa pakai yang mereknya yang Cakra karena lebih bagus ya untuk tepung yang untuk digoreng dan buat makanan berat. Kalau yang segitiga biru itu untuk yang kue-kue, jadi agak-agak terlalu soft. Jadi kalau mau beli pakai yang Cakra. Terus di sini ada salt pepper. Tapi salt pepper ini sebenarnya udah gue campurin ke dalam beefnya. Paling nanti salt peppernya akan gue mix di tepung terigunya aja, biar nanti di coatingnya ada rasanya juga. Oke, kita langsung aja mulai. Oke, pertama kita akan coating dulu daging gilingnya ini untuk buat perkedel daging ala Jepang ini. Dari acara yang gue tonton itu Midnight Dinner. Yang pertama-tama kita coating dulu pakai tepung terigunya ya. Habis itu kita kasih garam sama ladanya ke dalam tepungnya. Oke, kita aduk dulu. Setelah itu kalau udah jadi satu, langsung aja kita masukin dagingnya ke dalam tepungnya. Nah, ini step-stepnya ya buat kalian yang pengen tahu step-stepnya coating bahan untuk pakai tepung panir. Ini gue kasih tahu ya. Sip. Pertama, kalian boleh kasih minyak dulu ya, biar nggak lengket, sama biar ngejaga dagingnya biar nggak cepet biru. Nah, ini kita masukin ke tepung dulu. Setelah itu kita ketik pakai telur. Setelah pakai telur, baru kita taruh di tepung panir. Kita langsung tepungin dengan tepung panirnya. Nah, kalau kalian beli tepung panir yang di supermarket, itu biasanya tepung panirnya suka masih kasar ya, masih gede-gede. Nah, itu kalau bisa kalian blender dulu tepung panirnya sampai halus, jadi biar hasilnya bagus. Ini kan jadinya rapih nih, tepung panirnya nggak terlalu gede-gede. Oke, kalau udah, langsung kita taruh di wadah yang kering supaya tepung panirnya nggak basah, jadi nanti pas digoreng masih kering dan crispy. Oke, next, setelah tadi kita prepare buat perkedel dagingnya, sekarang kita akan prepare buat side dish-nya. Nah, kalau di filmnya itu, di serialnya, di Midnight Dinner ini, side dish-nya itu ada head lettuce yang di slice atau diiris tipis-tipis. Terus di sebelahnya lagi kita lihat ada penne-nya. Sebenarnya gue nggak tahu ya maksudnya apa, kenapa pakai
penne gitu loh. Kan mereka orang Jepang, masakan Jepang, harusnya pakai sesuatu yang berbau Jepang. Misalnya pakai semak itu tuh irisan lobak ya, dipakai potong panjang-panjang julienne gitu. Kalau kalian mesen sashimi, kalian ada lihat di belakang sashimi itu ada irisan lobak seger. Tapi nggak apa, kita ikutin aja karena kan kita niatnya mau duplikat ya kan. Oke, bahan-bahannya ini kalau dari pengamatan gue ya, karena nggak ada resep pastinya, jadi kita pakai velouté untuk sausnya, karena gue ngeliat sausnya putih. Velouté-nya nanti dipakein kaldu sapi karena kita pakai daging sapi. Nah, kalau kalian yang belum tahu resep velouté ala gue, bisa kalian cek di sini. Nanti gue kasih linknya untuk bikin velouté ala Chef Laparan. Next, ada timunnya. Gue ngeliat ada timunnya di antara pasta-pastanya. Jadi kayaknya timunnya juga kelihatannya udah dimasak. Jadi nanti kita masak bareng-bareng sama timun. Oke, langsung aja kita masak. Oke, skip, langsung. Oke, pertama-tama kita panasin dulu airnya sampai mendidih. Baru kita masukin penne pastanya. Untuk penne pasta di sini karena sebagai side dish, jadi sekitar 50 gram aja, nggak usah banyak. Karena main dishnya udah cukup berat, itu semacam burger ya. Sama jangan lupa masukin garam saat merebus. Sama jangan lupa kasih minyak juga biar pastanya nggak lengket. Nah, untuk penne pasta kita rebus sekitar 10-11 menit untuk mendapatkan tekstur al dente, jangan terlalu matang ya. Ini langsung kita angkat aja, kita matiin dulu apinya, lalu kita tiriskan. Nanti habis itu kita saute dengan saus velouté. Oke, pertama-tama kita masukin dulu sausnya ya. Nah, ini saus velouté-nya. Kita masukkan penne-nya karena tadi sudah dimasak. Jadi langsung aja. Nah, nanti untuk timunnya kita masukkan terakhir. Oke, apinya dimatiin. Sekarang kita masukin timunnya aja. Ini timunnya diiris tipis-tipis. Ini pakai api yang udah mati ya. Harusnya kita pakai timun yang jenis curry, jadi lebih hijau. Cuman kemarin nggak dapat, adanya timun lokal biasa, jadi kita pakai timun lokal. Oke, udah jadi. Oke, setelah kita masukin minyak terus kita panaskan. Ini pakai api kecil ya, karena dagingnya tebel. Jadi apinya kecil aja. Nah, ini kalau aslinya biasanya pakai daging babi sama daging sapi dicampur 70/30. Oke, ini kita lihat ya, tuh luarnya udah coklat, belakangnya juga coklat. Oh ya, salah satu apa ya, tips sih jatuhnya ya, kalau mau masak daging burger atau daging olahan yang sudah digiling, kalau bisa itu harus sudah matang banget ya, harus well done, nggak boleh medium, karena daging yang sudah diproses itu mengandung banyak bakteri, karena bakterinya banyak. Oke, ini kita angkat aja karena kayaknya udah matang nih. Yuk. Oke teman-teman semuanya, terkadang dagingnya udah jadi nih, udah ditirisin juga minyaknya, udah dikasih tisu juga biar nggak terlalu berminyak. Karena langsung aja kita plating di plate-nya. Ayo, oke, langsung aja nih kita plating sini. Ini mirip banget sama yang ada di serialnya Midnight Dinner. Mantap. Nih mantep banget nih, lihat kulitnya. Suaranya crispy. Pokoknya mantep lah, kriuk di luar dan lembut di dalam. Nih gak sabar pengen gue cobain. Langsung aja kita cobain yuk. Oke teman-teman semuanya, wis sudah jadi nih makanannya nih. Mirip nggak kayak yang di foto di Midnight Dinner? Nah, ini dia perkedel sapinya. Nah, cuman anehnya dia pakai pasta, penne pasta kalau ada di serialnya, kalau kalian nonton serialnya. Nah, terus di sini juga gua kasih sama persis kayak di serialnya,
itu irisan dari head lettuce. Ya sama nih sausnya. Kalau di Jepang itu biasanya pakai saus bulldog ya. Biasanya tuh udah di saus tomat juga, cuman ada rasa barbecue-nya. Jadi karena gue ngerasa rasanya sama kayak saus barbecue, ya gue beli saus barbecue aja karena juga lebih murah ya. Saus barbecue-nya tuh banyak lah, kalian bisa cari di toko-toko dan supermarket terdekat. Nah, semua bahan-bahan ini juga kalau kalian mau cari di toko atau supermarket juga bisa dapat. Gue penasaran banget nih karena gue dari kemarin cuma bisa lihat di serialnya doang. Oke, langsung aja kita cobain makanannya. Kita lihat sedikit. Wih, kita coba potong dulu dagingnya. Wush, matang sempurna sampai dalam-dalamnya. Oke, sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan, kita cobain. Enak nih. Akhirnya apa yang gue tonton bisa gue makan juga. Rasanya enak. Dagingnya gurih, terus juicy nih kalau kalian lihat. Kalau gue press nih tuh keluar jusnya. Ya, tuh. Ya kan, keluar dikit-dikit tuh. Nah, ini menandakan dagingnya tuh basah, jadi nggak terlalu kering. Kalau makan beef burger itu enaknya tuh kalau misalnya dagingnya tuh masih keluar lemak-lemaknya dan juicy, jadi lu makan nggak seret gitu. Makanya kadang-kadang adalah beberapa teknik yang gue pelajari supaya dagingnya tetap berair pas dimakan. Oke, kalau gue kan lebih suka daging yang lebih juicy karena lebih gampang ditelan dan kunyahnya. Kalau kalian lebih prefer mana? Juicy atau kering? Nah, kan selera orang beda-beda. Tinggalin komentar kalian di kolom komen biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Atau misalnya ada teknik masak gue yang kurang pas di mata kalian, bisa juga komen. Nah, sekarang kita cobain pastanya nih. Nah, ini kan dia pakai timun. Kita lihat cocok nggak sih pasta ini makannya pakai timun gini. Yuk kita cobain. Kalau buat gue ya agak aneh ya, tapi di satu sisi dia ngasih tekstur crunchy-nya, terus karena tomatnya berair jadi lebih ada rasa segernya, rasa dinginnya gitu. Buat gue nih salah satu rasa baru, tapi mungkin ini salah satu cara mereka biar nggak terlalu enak makan pasta banyak-banyak. Jadi dikasih tekstur dan rasa yang segar dari timunnya. Dengan rasa dagingnya yang agak berat, dengan adanya head lettuce, tomat, terus juga timun di dalam pastanya itu jadi agak lebih ringan, lebih light. Oke, sekian dulu untuk KW Super hari ini. Hari ini kita bikin KW Supernya perkedel daging dari serial Midnight Dinner. Dan kalau kalian mau request mau bikinin KW-nya sesuatu atau gue cariin caranya biar masaknya lebih gampang, tinggalin aja komen di dalam kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih udah nonton Chef Laperan di segmen KW Supernya. Jangan lupa SLSK-nya, subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini makin berkembang. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.